Salam sejahtera saudara-saudariku, tibalah kita pada ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita akan mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami yang akan mempelajari firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus menuntun kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini berjudul Panggilan Allah untuk Misi. Sekali lagi, Panggilan Allah untuk Misi. Mengapa penting pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini? Ini adalah merupakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran ini penting oleh karena ada banyak pengikut-pengikut Tuhan sudah lupa dengan apa panggilan Tuhan itu. Ya, untuk mereka lakukan, untuk apa yang mereka lakukan, mereka lupa dengan panggilan itu. Dan bukan hanya itu saja, oleh karena ada perubahan zaman, membutuhkan penegasan kembali tentang panggilan itu, supaya panggilan Allah ini, untuk misi ini, bisa dikontekstualisasikan dari waktu ke waktu. Nah, pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini dibagi dalam 4 bagian penting. Yang pertama adalah, bagian pertama adalah panggilan pertama ini. Disebut panggilan pertama. Panggilan pertama ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Panggilan ini diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka Allah menempatkan mereka di Eden dan ada tugas bagi mereka. Tugasnya adalah memelihara bumi ini, kemudian juga melindungi semua makhluk. Mereka harus beranak cucu, bertambah banyak, dan mereka akan memenuhi bumi. Ini adalah merupakan panggilan Allah yang semula bagi manusia. Tetapi dosa datang. Ketika dosa datang dan dosa masuk, maka terjadi banyak perubahan. Maka manusia membutuhkan yang namanya rencana keselamatan. Akhirnya Adam dan Hawa harus mengenal rencana keselamatan dari Tuhan, dan mereka harus mengajarkan kepada keturunan mereka hal upacara pengorbanan. Upacara pengorbanan yang semuanya mengarahkan kepada Sang Yesus yang akan menjadi juru selamat bagi manusia. Itu panggilan yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua adalah yang terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Panggilan diberikan kepada Abram yang kita kenal Abraham. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa lain, bagi orang lain, dan juga dia mendapatkan berkat. Tentunya lewat cara hidupnya, lewat kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun dia harus meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman, daerah di mana dia berasal, untuk pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Apakah Abraham memiliki tantangan dalam hidupnya? Oh, banyak. Banyak tantangan yang dia hadapi. Dia harus berhadapan dengan orang Kanaan, dia harus berhadapan dengan banyak musuh. Ketika dalam perjalanannya dia harus juga mengalami yang namanya kelaparan, bahkan istrinya harus diambil oleh Firaun Mesir oleh karena kecantikan daripada istri Abraham. Tetapi pada akhirnya Tuhan boleh dapat meluputkannya dan Tuhan boleh dapat melindungi Abraham. Itulah berkat yang diberikan kepada Abraham. Allah memanggil Abraham, bahkan Tuhan menjanjikan berkat baginya. Berkat bagi keturunannya, bagi Ishak, kemudian bagi Yakub dan Israel. Nah, Yakub yang menjadi Israel. Israel menjadi satu bangsa yang besar dan Allah memanggil mereka untuk juga melayani dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara boleh baca itu dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Mereka harus menjadi berkat bagi bangsa lain dan mereka akan mendapatkan berkat juga dari bangsa yang lain. Kemudian panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga ini kalau dalam kitab Perjanjian Lama kita lihat nubuatan tentang kedatangan Yesus. Contohnya dalam Kejadian 3 ayat 15 atau Yesaya 9 ayat yang ke-6 bahwa akan datang ya putra ajaib yang dikenal sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, dialah Bapa yang kekal. Kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 21, itulah Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus datang menyelamatkan manusia umatnya dari dosa. Kemudian panggilan yang ketiga, itu adalah kepada saya dan saudara. Bahwa kita harus menunjukkan kesaksian yang baik kepada orang lain. Kita harus sampaikan rencana keselamatan Yesus kepada banyak orang. Kita harus menghidupkan tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang menjadi bagian kita, kita juga harus bagikan itu kepada orang lain. Bukan untuk menunggu mereka datang kepada kita, tetapi kita harus pergi kepada mereka dengan pekabaran-pekabaran keselamatan ini. Mulanya kita dapat bersaksi, menyampaikan kabar selamat ini kepada keluarga atau orang-orang yang terdekat di antara kita, kemudian kepada siapa saja, bahkan sampai ke ujung dunia, artinya semampu yang kita bisa jangkau. Asalkan kita akan mulaikan di tempat
di mana kita berada, untuk menjadi saksi, bahkan juga untuk menyampaikan kabar keselamatan ini. Mungkin untuk melakukan hal ini adalah sesuatu yang berat. Karena mau bersaksi mungkin kita malu, kita takut, ataupun ada ancaman-ancaman yang lain. Itulah zona nyaman kita. Tetapi kita harus keluar dari zona nyaman ini untuk bersaksi bagi Tuhan kepada banyak orang. Kita harus bersaksi tentang kebenaran, tentang tabiatnya, tentang rencana keselamatannya kepada banyak orang di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.